Setelah vakum 6 bulan, akhirnya saya ada kesempatan lagi untuk bikin video. Dan di kesempatan kali ini saya akan kasih lihat bagaimana setup saya di tahun 2023 ini. Dan langsung aja. Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Agung Isra. Kalau teman-teman penonton lama channel ini pasti udah tahu kalau saya itu sering gonta-ganti setup. Bisa itu karena kebutuhan atau ada komponennya di upgrade. Termasuk setup kali ini, mungkin teman-teman akan melihat hal yang baru atau yang berbeda. Dan ya, nanti juga saya akan kasih link pembeliannya jika teman-teman tertarik dengan salah satu barang yang saya pakai. Dimulai dari mejanya dulu. Di sini saya pakai meja yang biasa aja, meja serbuk kayu yang harganya sekitar 200-300 ribuan. Meja ini nggak berbeda jauh dengan meja yang saya pakai sebelumnya. Yang berbeda di sini yaitu meja ini saya perpanjang. Yang sebelumnya itu ukurannya cuma 120 x 60 cm. Sekarang udah 150 x 60 cm. Ya, ditambah 30 cm-an. Karena papan kayu yang saya pakai itu berbeda, jadi di sini saya lapisi lagi dengan stiker furnitur. Ini harganya sekitar 20 ribuan per 50 cm. Oh ya, di sini laci mejanya udah saya lepas supaya area kakinya bisa lebih luas. Karena di bawah mejanya ada space yang kosong, di sini saya tambahin rak plastik 3 susun. Di bagian atas itu ada slow start untuk charger laptop. Ini gunanya biar gak jeglek listrik di kosan ini kalau saya lagi ngecas laptop. Lalu di bagian tengah itu ada harddisk enclosure dan beberapa harddisk yang saya punya. Dan bagian bawah itu biasanya saya taruh kamera, mic, mini tripod, dan hal lainnya yang berkaitan dengan shooting. Kalau kursi sendiri saya nggak pakai yang macam-macam. Ini kursi biasa aja, bisa teman-teman lihat. Ini mungkin teman-teman bisa temui di acara-acara atau perkantoran. Ya, atau mungkin kursi kantor lebih bagus pada ini. Alasan saya pilih kursi ini karena udah ada busanya. Jadi kalau dipakai lama pun ya nggak begal-begal amat lah. Gak enaknya kursi modelan ini yaitu nggak adanya armrest. Jadi kalau kita pakai tangan ya gantung gitu. Next, di atas mejanya dimulai dulu dari power utama. Ini saya pakai HP Omen 15 tahun 2020. Setelah 1 tahun lebih saya pakai laptop ini, itu gak ada masalah apapun. Diajak kerja bisa, diajak gaming juga hayu. Yang saya keluhkan dari laptop ini cuma satu, yaitu bobotnya. Lebih dari 2 kg. Jadi karena ini laptop satu-satunya yang saya punya, kalau lagi keluar atau lagi ngapus, itu punggung lumayan pegel karena beratnya. Tapi ya itu hal yang wajar untuk laptop yang powernya besar seperti ini. Lalu storage dari laptop ini juga udah saya tambahin. Jadi 1 TB SSD NVMe, yaitu saya pakai WD Green SN350. Lalu supaya saya jajar dengan mata, di sini juga saya tambahin stand laptop yang saya custom sendiri, yaitu gabungan dari stand kayu dan juga stand plastik. Jadi tingginya bisa saya jajar dengan mata. Selain meninggikan laptop, stand ini gunanya juga untuk memperlancar airflow dari laptopnya sehingga gak cepat overheat. Lalu di sini saya pakai monitor eksternal yaitu Lenovo L29W30. Ini bisa dibilang barang yang paling baru di setup kali ini. Karena sebelumnya saya pakai monitor AOC 27B2H. Monitor itu saya jual dan diganti dengan monitor ini. Dan ini belinya juga sedikit perjuangan karena stoknya di mana-mana itu gak banyak dan nyarinya juga susah. Karena bisa dibilang monitor ini worth it untuk harganya. Dari dulu itu saya kepengen banget cobain yang namanya ultrawide. Dan di pasaran sendiri gak banyak ultrawide yang budget dan bagus. Tapi sekarang Lenovo udah ngisi segmen itu. Untuk lebih detailnya akan saya bikin video review nanti, jadi silahkan ditunggu aja. Yang jelas sekarang saya lebih nyaman pakai monitor ini dibanding monitor sebelumnya. Lalu untuk streaming atau Zoom meeting itu saya pakai webcam dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Shift. Ini juga pernah saya review, silahkan aja cek detailnya di sana. Yang jelas webcam ini worth it untuk harganya. Biar gak gelap amat, di sini saya tambahin LED strip di belakang monitor yang cahayanya dipantulkan ke dinding. Dan ini juga bisa diubah warnanya sesuai keinginan. Supaya area yang makin luas, monitor ini saya pasangkan dengan bracket arm dari Norvayu dengan seri H80. Setelah 2 tahun lebih dipakai, ini awet banget. Dan juga udah dicoba di berbagai macam monitor dan so far aman-aman aja. Palingan yang paling gede dan paling berat yang pernah saya coba baru di monitor Lenovo ini. Lalu mouse dan keyboardnya masih sama dengan setup saya sebelumnya, yaitu Logitech M590 dan juga Logitech K580. Keduanya ini biasanya saya pakai kalau untuk kerja karena mouse-nya yang silent dan keyboardnya yang full size. Oh ya, satu lagi ada keyboard mechanical yaitu Vortex Series GT6. Ini keyboard mechanical pertama saya, jadi belum dimodif apapun, cuma sebatas ganti keycaps doang.
Yang jelas kedepannya pasti akan saya mod supaya rasanya lebih enak dipakai. Lalu di sini saya pakai dash mat supaya pergerakan mouse makin smooth dan juga membuat setup enak dipandang. Ada dua dash mat yang saya punya, yaitu yang pertama yang hitam polos dan juga yang putih dari Vortex. Lalu untuk output suara di sini saya pakai dua device. Yang pertama itu ada mini soundbar Miva K3 dan juga ada DBA GM200. Kalau lagi santai dengan podcast atau musik itu saya pakai mini soundbar ini. Kalau lagi fokus main game itu saya pakai headset ini. Lalu untuk input suaranya di sini saya pakai mic Soundtek 2.1 yang dipasangkan dengan stand up dari Costa. Mic ini juga pernah saya review, silahkan cek detailnya di sana. Lalu di sisi kiri meja itu ada laci lemari kecil yang guna untuk menyimpan perintilan yang butuh akses cepat. Lalu di sampingnya ada harddisk HDMI book. Jadi selain di rak susun tadi, di sini juga ada harddisk yang gunain untuk menyimpan semua file saya. Karena ini setup laptop yang mana kita tahu kalau laptop itu portnya nggak banyak, jadi untuk mengatasinya saya di sini menggunakan USB hub. Di sini saya pakai dua USB hub. Pertama itu ada di bawah meja dan juga di atas meja supaya aksesnya lebih mudah. Lalu di sini juga ditemani beberapa tanaman palsu yang gunanya untuk mempercantik dan biar nggak kosong-kosong amat ini setupnya. Lalu di atas meja ini ada dua rak dinding yang saya gabung, jadi panjangnya itu 150 cm. Dan selain LED strip yang ada di belakang monitor, di sini juga saya tambahkan lampu belajar yang saya tempelkan di rak dindingnya tadi. Lampunya sendiri saya pakai dari Bardi yang 12 watt RGB. Enaknya ini juga bisa dikontrol melalui smartphone. Lalu sisanya ada beberapa pajangan yang saya taruh di atas rak ini. Dan itulah setup saya di tahun 2023 ini. Ya saya rasa ini masih ada yang kurang, tapi ini jauh lebih nyaman dibandingkan setup sebelumnya. Buat informasi tambahan, saya itu tinggal di kosan yang ukurannya 5x7 meter dan itu pun udah kepotong dengan WC yang ada di dalam. Ya mudah ini bisa jadi gambaran atau inspirasi buat teman-teman yang sesama anak kosan atau kamarnya yang gak gede. Seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman tertarik dengan salah satu barang yang saya pakai, silahkan cek link pembeliannya yang ada di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan boleh di subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman ke depannya. Saya Agung Isra. See you in the next video. Bye.